sebetulnya pemindahan ibu kota negara itu belum prioritas ya? Kalau pandangan saya Ya. saya itu kan menjadikan prioritas utama. Oke. Bukan menolak ya, tapi Betul. kita Karena masalah tadi timing ya, satu, waktunya. kedua, misalnya Ya. kalau dipaksakan. Ya. Presiden berikutnya apakah juga akan melanjutkan? Gagah mungkin ibu kota baru, tapi kan kita ini apa ya dalam posisi yang bukan baik-baik saja. Ini memindahkan ibu kota negara. Betul. Bukan memindahkan ibu kota kelurahan atau kabupaten. Betul. Kabupaten aja nggak selesai juga 5 tahun Betul. itu biasanya. Hai Sobat Politician Academy, selamat datang di The Politician, podcastnya Politician Academy. Di mana di dalam setiap podcast ini kami selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan kali ini kita kedatangan tamu seorang anggota DPR RI dari Komisi 7 2019-2024, periode sebelumnya juga 2014 ke 2019, Bapak Sartono Hutomo. Sartono, silakan. Selamat pagi. Terima kasih. Ini suatu kehormatan bagi saya diundang untuk di acara dialog ya. Yang sangat cair begitu di Politician Academy. Ini hal yang luar biasa bagi saya. Terima kasih, Mas Bunggas. Baik, kita hari ini akan bincang-bincang santai tentang karir dari Pak Sartono di bidang politik. Karena saya dengar perjalanan karirnya ini luar biasa ya. Sebelumnya pernah ada di bisnis, kemudian akhirnya masuk ke politik. Bisa diceritakan singkat, Pak Sartono? Baik, ini perjalanan panjang. Ya. Saya itu mulai bekerja sebetulnya banyak di sektor industri pariwisata. Pariwisata. Ya, Oke. mungkin bisa saya katakan mulai 84 lah. Tahun 84. Iya, jadi Wah. panjang lah bekerja Ya, itu di ya. sektor itu. Terus juga di Jawa Timur pernah juga. Terus Ya. akhirnya 91 saya ke Bali. 91. Jadi juga hari yang sama juga bekerja di sektor industri pariwisata lah kurang Betul. lebih. Kalau waktu itu gencar-gencarnya BTDC waktu itu dibuka ya, Bali Tourist Development Corporation kalau nggak salah. Tetapi waktu itu kan pas ada perang juga itu kalau nggak salah di Timur Tengah ya. Waktu itu menteri yang pada saat itu menjabat kalau tidak salah Bapak Susilo Sudarman menyatakan tentang visit year 1991 lah. Betul. Tapi waktu itu ada pelang teluk. Ya. Akhirnya diplesetin menjadi visit year nanti lah, kurang lebih begitu waktu itu. Jadi, terus itu selama hampir lama saya itu 2004. Nah, terus karena ada partai politik waktu itu Partai Demokrat lah kurang lebih Pak SBY membentuk dan saya gabung ikut membentuk partai di Bali lah. Di Bali. Nah, di periode itu saya juga alhamdulillah diberikan kesempatan terpilih juga menjadi anggota DPRD di anggota Provinsi DPRD Bali. Provinsi ya? Iya, di 2004-2009. 2004-2009. Nah, 2009 vakum tidak ikut. Tetapi waktu itu saya juga sempat menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. DPP. Pernah menjadi wakil bendara umum, pernah menjadi bendara umum waktu itu. Dan alhamdulillah jabatan yang strategis sekali ini. Di tahun 2014 ikut Pilegs dan alhamdulillah diberikan amanah lanjut sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Insya Allah. Oke, luar biasa. Nah, begini Pak Sartono, perpindahan paradigma dari bisnis ke politik. Nah, dari bisnis ke politik itu yang pertama susah atau enggak, dan kedua beradaptasinya bagaimana nih Pak Sartono? Ya, karena juga selama ini ya di dalam penggalan sejarah ini saya juga tidak jauh-jauh amat juga sih dari politik dengan berkawan itu dengan teman-teman yang mengambil jalur politik lah. Tetapi waktu itu
tidak ada kepikiran saya untuk ikut itu di dalam politik. Bahkan juga tidak pernah ikut dalam organisasi lah dalam politik itu. Mungkin organisasi olahraga mungkin. Karena waktu itu saya bergerak di turis, industri dan juga olahraga lah waktu itu. Tetapi juga sejarah mengatakan lain, di tahun 2002 itu ada partai baru itu Pak SBY, dan kami memberikan semangat untuk membantulah agar loloslah itu partai dan loloslah Pak SBY itu bisa dicalonkan presiden waktu itu seperti itu. Untuk transisinya sebetulnya bisa dikatakan natural saja lah gitu kan, karena kita memahamin ya politik itu seperti ini gitu, yang terjadi begitu, dan kita natural aja mengikutin saja sebagai politician itu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang pasti terjadi dinamika permasalahan yang tadinya kita fokus ngurusin usaha bisnis saja, kita ngurusin politik, masuk dalam kepengurusan lagi waktu itu di Bali. Jadi waktu yang tidak menentu, dan itu harus kita persiapkan juga, keluarga tentunya, istri, anak gitu. Kita tidak jelas itu waktunya, bisa pulang pagi itu. Tapi tidak menghasilkan tidak menghasilkan uang. Bahkan kita harus mengeluarkan banyak untuk memberikan support lah supaya roda organisasi itu berjalan. Kurang lebih itu yang salah. Karena begini Pak Sartono, kalau di negara-negara demokrasi modern, saya melihat bahwa mereka yang menjadi politisi itu biasanya mereka yang secara finansial itu sudah cukup mapan. Dan mereka biasanya bergerak dari dunia bisnis dulu, setelah agak mapan atau cukup mapan baru mereka masuk ke politik. Nah kalau di Indonesia ini kan semua orang mau berlomba-lomba masuk ke politik. Nah kalau dari pemikiran Politician Academy melihat mereka yang sudah punya background bisnis, mempunyai kelapangan finansial, ini sebetulnya lebih siap untuk masuk ke dalam dunia politik. Menurut Pak Sartono bagaimana? Mungkin bisa dikatakan begitu ya. Tapi juga kadang-kadang mereka juga tidak memahami, tidak tahunya di dunia politik ini juga terjadi hal yang tidak mudah juga. Karena berubah total, apalagi bagi yang sudah betul-betul mapan itu. Itu tadi kalau dalam bisnis kan untuk mendapatkan dalam saat itu hitung-hitungan bisnis lah. Jangan sampai nanti terjun dalam politik mereka juga hitung-hitungan bisnis. Jadi politiknya sebagai lembaga untuk mencari keuntungan, bahkan untuk memperkuat usahanya. Ini yang juga harus salah menjadi salah juga. Jadi ada istilahnya, beberapa tokoh menyampaikan dia juga penguasa, tapi dia juga pengusaha. Nanti kan output hasil kebijakan keputusan kan dispute juga itu. Ada konflik of interest. Itu terjadi, saya pikir tidak hitam putih seperti itu, saya pikir. Dalam artian ada memang bagus kalau dia karena sudah matang segalanya, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga sukses pun ada bisa menyesuaikan diri dunia politik juga. Ada hal-hal agenda-agenda lain juga, kita tidak tahu juga. Banyaklah karena dinamika begitu cair itu dalam politik ini. Nah ini berarti kalau kita dengar pengalaman dari Pak Sartono, beliau 3 kali nih terpilih di DPRD sekali untuk provinsi, kemudian DPR itu 2 kali. Nah ini banyak sobat-sobat Politician Academy ini pengen tahu rahasianya apa. Nggak usah dibocorin semua, biar kita juga cari juga yang lain nanti dari narasumber yang lain. Tapi paling nggak kalau boleh disebutkan ada 3 saja strategi yang buat Pak Sartono ini berhasil di bidang politik dan bahkan bisa duduk sebagai anggota parlemen, apa nih Pak Sartono? Susah juga loh anunya. Tipsnya atau caranya atau metodologinya. Udah 3 kali terpilih kok masih bilang susah ya. Tetapi karena juga tapi pertama itu kan gini ya. Kalau menurut saya niat insun kita. Niat. Bismillah itu. Niat. Jadi kalau dengan niat itu otomatis landasan kita itu untuk apa sih kita menjadi politisi ini gitu.
pasti hal-hal yang banyak lah, harapan-harapan. Ada yang idealis juga gitu ya. Tetapi saya pikir kalau di dalam politik ini kan kita diberikan ruang gitu ya untuk bagaimana menyampaikan ide gagasan ya untuk bangsa dan negara ini ya dalam konstitusi kan kita dijamin itu. Dan yang jelas niat satu tadi, kalau apa yang diberikan berarti harus punya ide berkontribusi untuk bangsa gitu ya, kebaikan bangsa negara kebaikan ini, bangsa untuk gitu. yang lebih baik lah jadi kita landasan di situ dulu. Betul. Nah, kalau pasti masing-masing semua partai punya aturan ya, rule ADART. Tetapi kita juga karena kan untuk jadi seperti ini ya, proses panjang itu kan banyak lah ya hal-hal yang sudah kita alami. Ada penggalan-penggalan ya secara pengalaman dalam kehidupan gitu. Dan ini yang juga memberikan suatu motivasi ya, atau dorongan untuk bagaimana kita berjuang berjuang dan bisa menangkan di dalam pemilu legislatif ini. Berjuang ini bukan beras, baju dan uang Enggak, karena kalau kita berbicara mengenai strategi kan orang banyak yang berbicara mengenai money politik gitu ya. Politik uang itu kalau nggak pakai politik uang nggak bisa menang. Itu dijalankan atau enggak, atau gimana nih? Saya pikir ini apa yang Mas Bunga sampaikan di lapangan, apapun bisa terjadi untuk memenangkan itu. Anggaplah saya ini kan sudah tiga periode, dan saya juga selalu hadir itu, menyerap harapan mungkin daripada aspirasi masyarakat, dan otomatis kita perjuangkan di dalam di parlemen agar harapan aspirasi itu bisa terrealisasi lah kurang lebih. Dan hampir sepanjang 5 tahun lah itu saya jalankan itu. Tetapi juga yang kita takutkan urusannya juga money politik ini. Betul. Sama juga ya, ketakutan dari mereka yang berkompetisi money politik juga ya. Karena kami ini kan tidak Sartono sendiri, kan kami pasti punyai tim di lapangan sebagai kepanjangan tangan ya. Hari-hari lah begitu. Yang untuk menyambung ya. Itu supaya tidak terputus gitu. Dan kita data sedemikian rupa dan kita jalankan itu dengan semaksimal mungkin. Tetapi juga yang kita takutkan di saat menjelang pemilu ini kan ada juga misalnya mungkin selama ini tidak pernah itu siapa tokoh ini tahu-tahu jadi muncul dan jadi rumusnya kan ngitungnya susah itu. Apalagi ini coba harus ada survei juga mengapa tokoh yang baru gitu yang selama ini pun itu tidak dikenal lah begitu tiba-tiba jadi populer, dan suaranya luar biasa. Nah ini harus ada survei. Saya pikir untuk ke politician academy harus adakan survei itu. Mengapa itu? Formulanya bagaimana itu? Mantap kali itu kan itu kan. Nah kami ini ya itu terjadi ya, termasuk di dapilnya Pak Sartono terjadi juga ya. Terjadi juga. Saya pikir hampir di mana-mana mungkin hampir di mana-mana. Ada yang seperti itu. Ini yang saya pikir yang menjadi harus concern kita. Dan juga untuk generasi muda gitu atau yang ke depan yang ingin terjun kepada politik itu selain niat insun kita semangat karena di situ kita bisa kalau menjadi anggota DPR kan bisa sebagai penyambung lah ya harapan aspirasi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dapilnya saja. Di situ kan kita membahas isu-isu nasional, anggaran negara kita, program-program untuk kesejahteraan rakyat kita dan juga mengawasi dan juga membuat undang-undang tentunya dengan pemerintah. Jadi untuk apa begitu niat insunnya bismillah dan untuk apa itu nanti. Tetapi kalau udah diputuskan ya harus siap dengan segalanya. Yang jelas tetap harus penuh dengan kehati-hatian juga. Karena di dalam dunia politik itu begitu banyak jebakan gitu. Banyak keras
dan keras gitu dinamikanya. Oke. Orang kadang-kadang senyum aja bisa diartikan lain, iya ta? Senyum aja diartikan lain juga bagi apa yang melawannya misalnya, itu terjadi. Tetapi ya itulah sekarang di dunia politik ataupun di dunia sekarang ini di era digital ini. Nah, untuk informasi dari untuk teman-teman bahwa Pak Sartono ini di 2014 itu suaranya, ini catatan kami itu 31.345, betul ya. Dan di 2019 itu meningkat 100%, di angka 62.757. Ini prestasi luar biasa Pak Sartono ya. Artinya nggak banyak anggota DPR RI yang bisa seperti itu. Bahkan mempertahankan aja sulit, karena setiap pileg itu persaingannya kan makin lama makin keras gitu ya. Ini bisa meningkat sampai 100%-nya juga tadi strateginya juga baru sedikit-sedikit dikasih gitu. Mungkin kira-kira apa nih resepnya? Saya pikir untuk resep itu harus banyak-banyak datang ke Politician Academy untuk belajar itu dinamika masalah. Yang kemarin Mas Sartono. Jadi begini, saya pikir masyarakat ini cerdas juga. Mereka juga punya catatan-catatan sendiri lah kepada para anggota dewan ini yang betul-betul dia hadir gitu, betul-betul dia juga memperhatikan, bahkan juga memperjuangkan lah gitu. Harapan atau aspirasinya, dan ini saya pikir terbukti ya di dalam pemilu berikutnya gitu. Dan saya pikir bangsa kita ini, rakyat kita itu walaupun ada perubahan yang luar biasa itu yang bicara tentang money politik dan sebagainya, tapi ini ada hal tersendiri lah bagi para anggota dewan yang penuh dengan telaten ya, sabar gitu, untuk terus hadir menyapa saudara-saudara kita yang di dapil. Kurang lebih itu salah satunya. Baik, ini kalau orang Jawa jawabannya muter gitu ya, terus nggak to the point. Tapi intinya mungkin Pak Sartono rajin datang ke masyarakat, rajin datang menyapa konstituen, kemudian kunjungan kerja menyampaikan mendengarkan aspirasi, menyampaikan aspirasi ke pusat, seperti itu ya. Bahkan kalau bisa sebelum mendengarkan aspirasi, tim sudah mendengarkan. Jadi waktu datang kita langsung berikan realisasi program itu. Wah, luar biasa. Ini untuk mereka yang menjadi incumbent bisa jadi catatan tersendiri. Baik, terima kasih Pak Sartono untuk poin itu. Tapi sekarang kita bicara lebih lanjut mengenai peran Pak Sartono di DPR RI ini kan di Komisi 7. Betul. Ya, saya pikir kalau Komisi 7 kan di bidang energi ya Pak ya, di energi, kemudian ada di situ ada mitra kami, ada Kementerian SDM, ada Kementerian Industri, dan juga ada BRIN. Yang terbaru BRIN. Ini bisa bahas lebih dalam di lain waktu ya, karena ini materinya menarik sekali. Tapi satu hal yang menarik dari Pak Sartono, beliau ini masuk ke dalam Pansus IKN. IKN itu Ibu Kota Negara. Nah ini kita tahu semua Presiden Jokowi memiliki keinginan supaya Ibu Kota Negara itu dipindahkan di Kalimantan Timur ya, di wilayah Kalimantan Timur, dan itu berusaha untuk dikejar sekali, bahkan sampai sebelum 2024 ya. Di tahun 2024 itu katanya udah pemindahan ya, ke informasi terakhir seperti itu. Nah, sebetulnya saya ingin bertanya jujur nih sebagai anggota dari Pansus IKN, apakah betul pemindahan ibu kota negara itu menjadi prioritas pada saat ini, Pak? Ya, saat waktu pertama kali kita mengadakan rapat kerja itu daripada Pansus ini. 30 orang ya Pak ya? Iya, 30 orang. 30 orang, oke. Dan ada 4 pimpinan. Ada 4 pimpinan, oke. Itu kami menyampaikan tentang urgensinya. Betul. Ya, kami tidak menolak. Ya. Dalam arti memindahkan ibu kota negara Jakarta ini yang memang betul padat menurut kajian-kajian ya. Dan saya pikir beberapa presiden juga pernah menyampaikan begitu untuk pindah ibu kota. Hanya waktunya, timingnya lah. Di mana di situasi kita saat ini, kita melihatlah
COVID ini kan masih belum tahu kapan akan berakhir. Betul. Dan ini kan meluluhlantakkan lah perekonomian kita. Ya. Luar biasa, mulai 2020 itu sampai terjadi contraction ekonomi kita 0,2 minus 2,7%. Ya, ya, betul. Dan itu luar biasa, mungkin dalam sejarah bangsa ini baru ini terjadi. Ya. Satu. Dan defisit anggaran kita sambil minum nggak apa-apa. Luar biasa. Saking semangatnya. Iya, saking semangatnya. Anggaran kita luar biasa defisitnya. Keluarlah itu kan dasar Perpu ya. Betul, Perpu dan diperkuat oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2020 ya tentang dalam menghadapi COVID ini. Dan itu di situ kan ada program banyak itu tentang PEN ya, penyelamatan ekonomi negara. Karena terpukul sektor bisnis baik yang besar maupun sampai ke UMKM. Betul. Dan ini menyebabkan saya pikir banyak yang gulung tikar, jutaan itu pengangguran UMKM, juga, PHK, ya. Juga pengangguran berkali-kali lipat saya pikir yang ini terjadi. Satu sisi dana APBN kita terbatas, berarti kan harus hutang, ya kan? Kalau hutang itu kan kalau rumah tangga, kalau saya hutang itu kan istilahnya kita bisa ada harapan lah dari mungkin waktu kita bekerja ya untuk mengembalikan hutang itu. Tapi kalau negara ini kan besar tuh, kalau nggak salah hampir ya. Saat ini? Ya hampir 7.000 triliun. Saat ini hampir 7.000 triliun. Nah, kalau itu tidak usah hitung-hitungan terlalu jelimet gitu, kalau 7.000 triliun itu berapa bunganya? Kalau 10 berapa? Pengembalian Pokoknya itu mungkin bisa total bisa 700 triliun per tahun misalnya. Nah itu kan tinggal sisa 1.000 triliun. Ya. Pendapatan kita kan kurang lebih seperti itu ya. APBN kita 2.500 triliun. Berarti kan harus nyari hutang lagi itu 1.000 triliun. Belum nanti kan dibagi untuk daerah kan. Betul. Dana transfer daerah untuk program-program dari provinsi maupun kabupaten. Nah kalau kita pindah ibu kota kan otomatis kue yang sangat terbatas dan nyarinya pun juga ada yang dengan hutang juga. Ya, otomatis kan akan terkurangi juga untuk persiapan atau membangun ibu kota negara ini. Jadi atas dasar itulah ya kita ini harus memahami lah ya situasi begitu ya yang dirasakan rakyat itu apa sih? Apakah kepingin ibu kota baru itu? Yang dirasakan rakyat itu bagaimana bisa hidup ya makan murah gitu tersedia ya kembali lagi lah ke zaman dulu sandang papan pangan lah itu kan itu tercukupi ya otomatis kalau untuk makan ya harus ada kerjaan. Nah ini kan harus diselesaikan dulu itu yang prioritas ini yang berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia itu. Coba kalau ada juga teman yang bilang ya jangan langsung diputusin, referendum dulu aja itu Pak Sartono. Ada yang komen begitu, pikir-pikir ya bener juga. Jadi referendum ditanyain seluruh rakyat tidak mau-maunya aja. Yang diinginkan apa dulu? Pasti kepengen bekerja, pasti pengen makan biar murah, kesehatan terjamin, sekolah anak-anak juga murah bisa terjamin juga. Itu yang diinginkan. Jadi dengan kata lain, sebetulnya pemindahan ibu kota negara itu belum prioritas ya? Kalau pandangan saya saya kan juga makin rakyat ini. Oh iya, harus. Wakil rakyat. Bukan menjadikan prioritas utama. Oke. Bukan menolak ya, tapi betul. Kita karena masalah tadi timing ya, satu kedua, misalnya kalau dipaksakan. Presiden berikutnya apakah juga akan melanjutkan? Kalau udah dimasukkan jadi undang-undang? Iya, kalau tidak mampu misalnya. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Setahun, sebulan aja apapun bisa terjadi. Siapa yang ngira terjadi COVID? Bubar semua itu. Apa yang sudah direncanakan. Nah, ini kan juga harus diperhitungkan secara matang, kehati-hatian, ya, menyeluruh itu untuk supaya
tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama. Gitu. Gagah mungkin ibu kota baru, tapi kan kita ini apa ya dalam posisi yang bukan baik-baik saja. Kita ini situasi kita rasakan lah. Gitu. Ya. Pendapat Pak Sartono ini apa karena Pak Sartono berada di dalam fraksi Partai Demokrat yang saat ini berada dalam oposisi dengan pemerintahan, atau memang karena melihat fakta di lapangan, kondisi dan lain sebagainya? Kira-kira gimana, Pak? Saya ini kan kita harus jernih melihatnya. Betul. Kalau Demokrat itu tidak selalu berpikiran untuk berbeda. Ya. Kalau ide gagasan itu betul, kita berikan support kok. Tetap didukung. Iya, Perpu kemarin juga kita berikan itu. support. Betul. Gitu. Jadi kita dalam posisi yang mengingatkan ini apakah urgent betul ini, gitu kan. Terus nanti misalnya di dalam tahun mulai pembangunannya kan di awal tahun 2024. Pembangunannya atau pemindahannya? Ya, pemindahannya. Ya. Kalau mindah aja kan harus selesai dulu undang-undangnya ini kan. Betul. Anggarannya dari mana itu? Diputuskan di mana itu kan? Harus undang-undang. Baru itu kan otomatis anggarannya diputuskan dalam APBN. Total berapa ya, Pak Sartono? Kalau nggak salah hampir 500 triliun misalnya. Dan nanti sekitar 100 triliun diambil APBN setiap tahunnya, dan ada juga dengan dana-dana lainnya kurang lebih itu. Tetapi kan ini akan mempengaruhi betul. di dalam APBN kita yang sudah babak belur itu. Jadi COVID. Harus kita itu harus realistis lah. Gitu kan. Jangan besar pasak daripada tiang lah. Jadi tugas dari pansus IKN ini yang 30 orang ini adalah bersama-sama dengan pemerintah mengawal ini. Ya, membahas rancangan undang-undang ini. Di situ kan membahas DIM, daftar isian masalah. Semua partai kan ada di situ. Semua partai ada di situ. Jadi membahas itu. Dan juga tentang nanti implikasi-implikasi undang-undang khususnya. Kita kan harus bersandar kepada Undang-Undang 1945 tentang otonomi daerah dan sebagainya, desentralisasi dan bentuk dari daerah ibu kota negara ini, apakah daerah khusus itu ataukah otorita, ada ide-ide lah waktu itu, tapi semua sandarannya harus pada konstitusi kita. Kalau di situ, dan permasalahan-permasalahan lain yang harus kita bahas bersama-sama, yang nanti istilahnya sebagai landasan lah untuk ibu kota negara itu. Pertanyaan terakhir seputar masalah ibu kota negara. Sejauh ini sampai sekarang ini bulan Januari 2022 ya, karena diperkirakan kan 2024 atau pertengahan itu bahkan sudah pemindahan dan lain-lain. Ini 2 tahun ini waktu yang singkat. Sejauh ini kalau Pak Sartono sendiri melihat baik dari sudut pandang pemerintah, kesiapan lingkungan dan lain sebagainya, ini persiapannya udah maksimal atau belum? Kita ini kan ini memindahkan ibu kota negara, betul. Bukan memindahkan ibu kota kelurahan atau kabupaten. Kabupaten aja nggak selesai juga 5 tahun itu biasanya. Moratorium aja masih sampai ini ibu kota negara. Nah, otomatis kan anggaplah fisiknya kan persiapan di sana. Ya, otomatis kan perlu, saya pikir kita juga memanggil para akademisi para pakar-pakar gitu tentang keberadaan nantinya untuk ibu kota negara ini, tentang kemandirian dari segalanya kan, dari segala aspek gitu kan. Dan saya pikir ini masih dalam suatu proses di dalam pembahasan di dalam pansus, dibentuk panja juga, panja dari pansus itu, ada juga sinkronisasi dan juga ada panja perumusan. Nah, ini sedang Jadi PR-nya masih panjang. Ya, kalau saya melihat sih masih panjang tetapi namanya demokrasi kita ini kan bisa aja itu apapun itu yang terjadi gitu. Tapi kami melihat perlu kehati-hatian, yang menjadi catatan gitu, supaya kita ini kan
tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Misalnya terjadi judicial review misalnya. Pas lagi asik-asiknya dibangun terus ada yang judicial review terjadi, terus piye itu. Uang udah berapa di situ. Jadi harus matang lah ya. Ya kita itu harus belajar dari sejarah-sejarah kepemimpinan bangsa ini. Gitu. Kadang-kadang kalau kita sedang berkuasa gitu, apapun bisa kita lakukan gitu. Tapi kan nanti penggantinya juga bisa berubah lagi haluannya, dan itu pun bisa dijalankan juga itu. Jadi harus matang betul. Menyeluruh, mengikat gitu tahapan-tahapannya, berapa lama itu ibu kota. Transisinya berapa lama, ibu kota negara sekarang ini gimana, Jakarta ini, gitu kan, kota perjuangan, penuh dengan sejarah, yang mempertemukan semua anak bangsa itu, ini juga perlu ada undang-undang khusus juga loh ini, tidak begitu saja, ya, ini jadi kalau kami melihat, ya urgensinya lah, kami tidak menolak tapi urgensinya, apakah menjadi suatu prioritas utama. Siap. Nah, saya pikir untuk masalah ibu kota negara cukup. Beberapa pertanyaan terakhir Pak Sartono. Walaupun masih 2 tahun lagi, 2024 ini kan tahun politik juga. Pemilu serentak, ada pileg, ada pilpres, ada pilkada serentak gitu ya. Yang semua pertama kali dalam sejarah di Indonesia nih, 3 pemilu dalam tahun yang sama. Nah, untuk Pak Sartono sendiri, target 2024 apa nih? 2004 kan ini? 2024. Perjalanan 2004 ya. Kami mengalir saja. Iya toh? Mengalir itu. Jawaban khas politisi. Jadi tetap selalu yang jelas apapun bisa terjadi dinamika politik juga di tahun 2002 sampai ke 2004 ini. Yang jelas ya selalu hati-hatilah kita semua dalam kebijakan-kebijakan apapun juga. Kami sebagai politisi ya, kami ini kan sekarang itu diberikan amanah, insya Allah paham betul itu denyut nadi kehidupan rakyat itu, yang apa sih yang diharapkan, apakah yang dirasakan saat ini begitu. Dan 2024 ya Bismillah itu kalau diberikan amanah kembali, diberikan kesempatan dan umur panjang, insya Allah Bismillah untuk maju kembali. Suaranya naik lagi 100%? Yang jelas ya kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk itu. Insya Allah dulur-dulur saya masih ingat dan memberikan dukungan. Insya Allah. Nama ininya apa Pak? Dulur Dewe. Dulur Dewe itu artinya saudara sendiri. Kalau dalam bahasa Sartono Dulur Dewe. Sartono Dulur Dewe. Saya bilang biasanya kalau dulur dewi itu kalau urusan tidak selesai lewat pintu depan, bisa lewat pintu belakang, lewat dapur. Oke, ini luar biasa ya. Filosofi dari dulur dewi itu luar biasa karena nggak berjarak dengan masyarakat gitu loh. Udah lagi langsung menyatu gitu ya. Nah, Politician Academy ini punya target atau audience itu banyak di anak-anak muda, dan banyak sekali anak-anak muda sekarang yang ingin masuk atau ingin terjun ke politik ya. Nah, Pak Sartono sebagai generasi kita ini udah bukan generasi milenial lagi nih kita. Kita udah masuk X ya, generasi X ya. Rada sepuh lah, agak sepuh lah. Rada sepuh. Kalau Pak Sartono ya, kalau saya belum. Baik, bercanda. Tapi kira-kira message yang mau diberikan kepada anak-anak muda apa? Yang mau masuk terjun ke dalam politik? Kira-kira apa? Persiapan seperti apa yang dibutuhkan? Kemudian tadi kalau yang pertama kan tadi udah disebutkan niatnya harus benar dulu gitu ya. Tapi setelah itu kira-kira apa supaya mereka bisa berhasil dan kemudian duduk sebagai wakil rakyat yang baik? Iya, kembali lagi bahwa pemuda ini, generasi muda ini kalau kita melihat daripada apa yang disampaikan tokoh-tokoh ya,
generasi perubahan kan itu kan. Generasi perubahan, betul. Kalau ada salah satu ketua umum saya bilang ya muda adalah kekuatan. Nah, Mas AHY. Ya, Mas AHY. Ya, jadi saya pikir betul juga. Dan sekarang saya pikir pemilih yang paling banyak itu pemuda. Mungkin enggak tahu udah berapa puluh juta mungkin. Itu yang akan memberikan warna perpolitikan kita nasional ke depan. Ya, dalam kesempatan ini pemuda-pemudi kita harus mengambil kesempatan ini. Ya, periode ini gitu. Untuk merubah itu nasib bangsa kita untuk yang lebih baik ke depannya. Dan untuk itu memang harus terjun dalam politik. Harus terjun. Bukan menghindari ya. Jangan menghindari, kalau dia kan bagian untuk merubah nasib ini, karena di dalam anggaplah di parlemen ini kan menentukan juga arah kebijakan bangsa dan negara ini ke depannya dalam kebijakan-kebijakan politik anggarannya begitu dan juga undang-undangnya kurang lebih begitu. Nah, saya pikir karena juga tidak promosi ini hal yang bagus kalau kita untuk memperdalam mempelajari tentang politik itu yang kekinian dan masa depan, masuk kepada akademi ini. Mungkin salah satunya juga seperti politician academy ini kan juga memberikan pencerahan guidance untuk menjadi politisi yang insya Allah benar gitu dan sukses itu. Jadi karena saya pikir Mas Bongkas ini banyak teman-temannya itu para politisi gitu yang aktif itu di parlemen, dan saya pikir di dalam Politician Academy ini banyak juga tip-tip gitu strategi di dalam menjadi politisi yang sukses ini ya, dalam artian dia aman dan selamat ya dalam menjalankan tugas-tugasnya di parlemen. Dan aman dan selamat itu kan otomatis patuh ya terhadap undang-undang, terhadap konstitusi, aturan, supaya kita tidak kepleset, kurang lebih begitu. Ya, baik. Wah, ini terima kasih udah dipromosikan oleh Pak Sartono. Tapi memang kita di dalam di dalam konten-konten kita menyatakan bahwa memang yang paling penting kalau kita katakannya mindset gitu ya. Mindset tentang politiknya harus benar dulu gitu ya. Jadi politik bukan tempat untuk nyari duit, politik bukan untuk tempat nyari status gitu. Setelah mindset, knowledge-nya juga harus baik. Baru kemudian skillnya yang harus baru setelah itu kita masuk ke strategi, tips dan lain-lain. Setuju ya, Pak Sartono ya? Sepakat. Untuk itu ya. Sepakat. Oke. Dan sangat dinamika kan sangat tinggi lah dalam politik. Mental harus kuat. Apalagi digital era ini. Tadi saya sampaikan apapun bisa strategi media sosialnya harus bagus. Tapi juga siap juga gitu siap untuk dibully. Saya duduk sama tahu-tahu beritanya lain lagi. Itu bisa terjadi. Padahal cuma ngopi bareng kan dianggap gitu. Gitu ya. Jadi ini kan otomatis ini yang terjadi. Nah, untuk itu sebagai generasi muda juga harus paham betul ini istilahnya hanya sifatnya bully atau sifatnya sengaja untuk dihabisin misalnya citranya misalnya. Jadi tidak semuanya. Jadi harus lebih cerdas lagi ya, lebih tanggap gitu bahwa ini kayaknya tidak benar ini. Gitu. Dan itu salah satunya yang jadi permasalahan kita itu buzzer gitu sekarang. Betul. Yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar, yang bohong seolah-olah juga menjadi benar. Karena diberitakan, digiring begitu masifnya, terstruktur, sistematif dan masif, dan dibiayai. Nah, ini yang memporak-porandakan. Dan orang yang benar pun kadang-kadang jadi takut untuk mau bicara karena takut dibully. Betul. Pak Sartono sendiri udah sering dibully berarti? Iya, alhamdulillah ya. Karena juga mungkin alhamdulillah sih ada 1-2 gitu. Oh, oke. Tapi biasanya belum banyak itu, Pak. Tak tok nih aja. Iya, tak tok nih aja. Mereka juga kalau nanti saya respon, saya tweet, tambah
tambah Dodro bahasa Jawanya. Wah banyak. Oke, panggung malah nanti. Biarin aja. Biarin aja. Tapi kan kami mencoba untuk selalu menyampaikan hal-hal yang baik, yang benar, based on data, based on fakta, dan kita tidak juga menghina, menghujat, memprovokasi. Ya, kita itu harus menggunakan media sosial itu harus lebih baik lagi lah, lebih cerdas, lebih baik. Terus juga kalau kita memberikan kritikan atau saran itu ya yang pas juga mungkin ya, tidak main hantem lah, kurang begitu. Betul. Pertanyaan terakhir mungkin ini betul-betul yang terakhir, pengalaman terburuk dan terbaik di dalam politik selama ini. Ya banyak juga, saya pikir pernah juga saya menjadi breaking news itu di berita kan. Ya karena waktu itu saya sebagai pernah menjabat bendahara umum Partai Demokrat di masa transisi. Wah itu luar biasa sekali. Luar biasa. Ada di running tag nama saya itu breaking news. Itu stres itu Pak Sartono. Iya, Kekuningan juga beberapa kali pernah waktu itu, dan itu luar biasa itu. Jadi itu heart rate kita nambah, itu detak jantung kita ini kan. Jadi harus siap untuk itulah, makanya mengapa saya sampaikan harus ada kehati-hatian, ngikutin juga tentang aturan undang-undang yang melekat pada kita. Anggota DPR ini banyak itu kalau kita mau baca itu aturan-aturannya begitu, supaya kita aman dan selamat. Jangan aman tok, tapi nggak selamat. Aman. Jadi itu ya banyak hal yang kami ini kan, tetapi juga kita harus siap itu bahwa itu yang akan terjadi gitu. Tapi kehati-hatian lah dalam melangkah itu. Dan berbanyak-banyaklah kita bersahabat ya, berelasi dengan siapa saja, no problem. Kita berbeda kadang-kadang politik itu, tapi kalau dia baik kita kasih pujian. Mengapa gitu, kita pada akhirnya kan kita sebagai manusia itu yang kita ini kadang-kadang terlalu sangat mementingkan karena warna partainya misalnya. Dia punya baik, kita berikan dukungan. Kurang ya kita ingatkan. Dan berbanyak-banyaklah kita proporsional punya teman yang banyak. Sekarang yang terbaik biar anak-anak muda juga termotivasi di dalam politik. Tadi kan yang udah buruk gitu ya, bikin deg-degan gitu ya, hati-hati gitu ya karena dibully dan lain-lain gitu. Nah, pengalaman yang terbaik apa yang bisa mungkin dibagikan kepada teman sobat-sobat Politician Academy supaya karena kalau kita ingin merubah nasib bangsa arah yang lebih baik lagi, menjawab tantangan zaman itu, menjadi negara yang mempunyai tingkat daya saingnya tinggi, sumber daya manusianya juga tinggi, dan bersaing di tingkat global unggul misalnya. Salah satunya itu menjadi politisi yang kita di parlemen yang bisa memberi warna, bisa memberikan arah bangsa ini ke depan. Jadi harus ada idealisme lah di sini. Dan tentu otomatis kadang-kadang dengan konsisten gitu, terus menerus, jangan berubah-ubah karena kepentingan saat yang berbeda, tetapi harus kemana sih bangsa dan negara ini ke depannya. Dan generasi muda saya pikir saat ini harus hadir penuh semangat, masuk di dalam partai-partai politik begitu, mana yang punya ideologi yang sama, terus untuk perjuangan yang sama, dan kalau bisa pas ketua umumnya juga yang pemikirannya progresif, masih muda juga, gap-nya tidak jauh gitu kan. Itu juga perlu dipikirkan juga itu, mana yang tepat ini. Dan saya pikir ini di tahun-tahun ini saya pikir sangat penting. Saat tepat untuk anak muda masuk ke politik. Baik, terima kasih Pak Sartono untuk waktunya yang luar biasa. Beliau sangat sibuk. Minggu ini udah masuk ke ini lagi ya, udah paripurna. Besok udah paripurna lagi, belum di pansusnya tugasnya banyak sekali, belum kunker dan lain sebagainya. Jadi kita berterima kasih beliau bisa hadir bersama kita, dan semoga percakapan kita, ngobrol-ngobrol kita walaupun dalam kondisi yang santai bisa membekas dan bisa memberikan masukan positif untuk teman-teman yang ingin masuk ke dalam dunia politik. Demikian dari The Politician,
podcastnya Politician Academy. Sampai bertemu di dalam podcast kita berikutnya. Terima kasih. Salam perubahan.